Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Selamat, sejahtera, bahagia. Kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore di Jejak Ki Jati. Sebagaimana biasanya sebelum kita menjelajah ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi penyayang atas rahmat hidayat, kemurahan, rezeki, keselamatan, dan kedamaian kepada seluruh titahnya di jagat raya ini. Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang gede, yang besar, yang cair, yang dingin, yang panas, yang lembut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semoga semua damai, abadi, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini memang sangat istimewa karena saya kedatangan 2 orang tamu. Kemarin saya juga mencoba untuk bertamu ke tempat beliau, dan sekarang imbal gantinya, bukan imbal jasanya ya, imbal gantinya beliau datang di depan Anda semuanya akan menularkan pengalaman dan pengetahuan. Kemarin di Mojokerto, di Bapeda memfasilitasi para budayawan kumpul semua membicarakan tentang Majapahit di era yang akan datang. Nah, sebenarnya ini ada rahasia-rahasia yang mungkin belum tergali. Oleh karena itu kami mencoba mencari para pinispoh yang melihat dari sisi yang lain ya. Saya katakan dari sisi yang lain. Kalau kita bicara sejarah, ilmu sejarah, tanya kepada dosen sejarah. Kalau kita tanya tentang dongeng ini tanya kepada ahli dongeng. Tetapi seseorang yang saya datangkan ini termasuk kawan saya lama juga, yang terkenal dengan Ki Ahmad ya. Nanti beliau itu mempunyai sensitif perasaan sehingga mampu melihat sesuatu yang digambarkan dengan kultur budaya kita. Yang satu adalah Bapak Haji Budianto. Beliau itu seorang budayawan, seorang yang aktif di masyarakat dan sangat simpatik dan sangat antusias terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di daerah di lingkungannya khususnya. Nah, seyogianya biar memperkenalkan diri, nama lengkapnya mungkin saya kurang, monggo kami persilakan dari Ki Ahmad dulu, monggo. Ya, nama saya Ahmad Muhsin, tinggal di Telatah Mojopahit, tepatnya di Dusun Sidomulyo, Desa Kejagan, Trowulan, Mojokerto. Kelahiran sana? Kelahirannya di Ponorogo. Ponorogo. Aduh. Nun sewu ini mungkin balik kandang ya. Karena Ponorogo itu nun sewu. Ponorogo pernah berkali-kali saya katakan, yang terakhir karena beliau ngalah terhadap anak cucunya yang pada waktu itu dalam elite pemerintahan masih ada friksi-friksi pikiran, lalu beliau tirah ke daerah yang menyendiri di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Ponorogo. Mungkin kalau sekarang atau umum mengenal Betoro Eyang, Betoro Katong. Sebenarnya dari kata-kata Betoro Katon. Kelihatannya manusia biasa tapi setengah dewa. Saking luhur budinya, prediksinya, karakter, spiritnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua Pak Haji Budianto, monggo, kelahiran di mana, nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rakil Budianto, dari 5 bersaudara, lahir di Jombang, tepatnya di Desa Rejosari, Pelosok Grep, Songbito, Jombang. Ya, dekat dengan rumahnya budayawan namanya Cak Nun. Kalau begitu putra terakhir Rakil ya? Iya. Laki semua 5. Asli sana ibu bapak? Ya. Tapi mbak yang dari bapak dari Madura, dari ibu dari Demak. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita kembali ke permasalahan hari ini. Kemarin di Mojokerto itu mengambil topik adalah kebangkitan Mojopahit. Nah,
Memang alasan itu memang mendasar sekali dan saya juga sangat respon dan antusias kepada panitia karena siapa yang tidak kenal Majapahit? Seluruh dunia mengenal Majapahit. Oleh karena itu seharusnya seluruh dunia mengenal Mojokerto juga. Dan saya terus terang aja banyak belajar dari karya-karya masyarakat Mojokerto. Lah nun sewu, ini saya ke Ki Ahmad dulu ya. Ki Ahmad, ini dalam satu sisi wawasan penjenengan tentang semangat Majapahit dan semangat masyarakat Mojokerto yang dikaitkan dengan situasi sekarang itu nun sewu, seyogianya faktor dasar apa yang harus diugemi oleh anak cucu ini? Bagi saya yang terpenting masalah demokrasi yang kita anut ini mestinya demokrasi manusia seutuhnya, karena kita berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dua sila ini tidak main-main. Dan yang membuat saya terheran, kadang-kadang saya menangis. Kita bangga dengan NKRI harga mati. Kita bangga dengan 4 pilar. Tapi yang menopang 4 pilar ataupun NKRI harga mati ini mestinya demokrasi manusia seutuhnya, tapi kok yang diamalkan justru demokrasi liberal, yang mana sejarah membuktikan demokrasi liberal ini meluluh lantakkan, meratakan 4 pilar itu. Kita mestinya ingat peristiwa pemilu 55. Di mana dari pemilu 55 ini hasilnya jelas carut marut. Muncul kabinet, jatuh nggak bangun. Muncul lagi kabinet, jatuh. Bahkan dalam dekretnya di tahun 59, Bung Karno dengan tegas mengatakan demokrasi liberal bertentangan dengan budaya Nusantara. Nah, para penonton dapat yang memuliakan, kebetulan kita sedang berjalan akan melaksanakan demokrasi ya secara nasional ya. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh masyarakat, para calon-calon legislatif ya, yang mendidik masyarakat jangan diutamakan pertentangan ya. Memang namanya persaingan itu mesti pertentangan, tetapi tadi sudah diingatkan oleh Ki Ahmad tadi itu bahwa kita itu tidak berhadapan dengan siapa-siapa. Kita berhadapan dengan salah satu kandung dalam Ibu Pertiwi satu sama lain. Oleh karena itu prinsip dasarnya itu adalah musyawarah dan mufakat. Ketuhanan yang Maha Esa itu tujuannya apa? Untuk keadilan sosial. Ini jangan dianggap enteng loh ya. Ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Esa tujuannya adalah membentuk manusia dalam kehidupan keadilan sosial, adil dalam kondisi sosial kemanusiaannya, ya tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, tentang pertaniannya, tentang segala macam, segala macam. Dan semua cita-cita tadi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Nun sewu Ki Ahmad. Sebenarnya kalau dari sisi hukum Tuhan yang penjenengan amati, karena tak anggap saya ini nemu penjenengan di tengah-tengah desa. Justru di tengah-tengah desa itulah ngerti hidup seluk-beluknya satu dengan yang lain manusia, masyarakat pada umumnya. Nun sewu, lalu kira-kira kriterianya itu sampai di mana ya? Sentuhan-sentuhan itu tadi. Ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada tanggung jawabnya mestinya. Jadi di balik ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung adanya ajaran.
Di mana kalau ajarannya dilaksanakan dengan baik, dengan benar, di bawah bimbingan para ahlinya, maka anak bangsa ini akan mendapatkan buah dari ketuhanan yang Maha Esa itu. Dalam hal ini adalah nek bahasa Jawanya weruh dununging urip kelawan kang hanguripi. Atau kalau bahasa dari Islam ya, ini adalah ma'rifatullah. Nah, dari sinilah maka juga akan melahirkan manusia-manusia yang adil dan beradab. Jadi adil dan beradab ini mampu melihat dunia dengan benar dan mampu melihat akhirat pun juga dengan benar. Jadi sila yang kedua ini berbeda dengan sila yang kelima. Betul. Nah, ini maka di sini ini tentunya Garuda kita ini harus menghadap ke depan, mampu melihat ke kanan dengan benar, mampu melihat ke kiri dengan benar. Artinya antara akhirat dan dunia ini sama-sama diperhatikan. Antara rasa welas dan rasa asih ini harus seimbang. Karena ini adalah roh daripada kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Manusia tidak bisa dilepaskan daripada rasa welas dan rasa asih itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Manusia tidak bisa dipisahkan dari rasa welas dan asih. Masih tetap di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Dhamma di hati. Saya kemarin pada waktu di Mojokerto tidak terduga bahwa haji satu ini begitu sensitif dan kreatif untuk menyebadani sarana, meskipun beliau itu bawa nyetir sendiri, mengantarkan saya dengan Ki Ahmad itu mendatangi tempat-tempat rekan-rekan artis-artis Parvi yang lama, mendatangi tempat-tempat yang dianggap mengandung situs-situs sejarah. Lah, Pak Haji Budianto ini selama ini penjenengan itu saya lihat sebagai pelaku aktif di tengah masyarakat, juga melakukan satu syariat yang jangkep sesuai dengan keyakinan agama yang penjenengan yakini. Lah, mungkin penjenengan punya pikiran-pikiran secara umum kira-kira yang harus dikritisi, yang harus dikoreksi, yang harus dilihat supaya masyarakat secara umum maju sesuai dengan cita-cita kesucian kitab itu. Don sewu mungkin apa gitu, monggo. Kalau menurut saya sebenarnya orang yang beragama itu eksis dengan kebahagiaan. Yang menjadi kerancuan dalam perjalanan ini seperti seorang kiai dan murid, seorang kiai dengan masyarakat, itu kadangkala tidak seimbang, tidak sesuai dengan yang diyakini. Kalau di Islam sendiri kan ada al-imanu biqalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Jadi kalau kita memahami dan menelusuri tentang masalah iman sendiri, iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan amalu bil arkan itu sangat penting sekali diamalkan di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan agama sendiri, baik itu Islam maupun semuanya yang ada di negara kita NKRI ini, semua bertuhan. Kalau dia bisa memahami bagaimana caranya memuji dengan cara ilmunya masing-masing, akan mendapatkan sebuah buah perjalanan yang tenang, indah, sehingga di sana bisa kita pahami bahwa kehidupan itu adalah sebuah kebahagiaan karena kita bertuhan. Kembali kepada Pancasila sendiri, kalau kita bisa memahami kepada Pancasila sendiri itu aja kan bagus, Pak. Dari ketuhanan yang Maha Esa, dari semua masyarakat Indonesia itu harus bertuhan.
Kalau dia bisa memahami bahwa dia adalah makhluknya Tuhan, insya Allah hati itu tidak akan carut marut karena selalu zikir atau selalu ingat kepada Tuhannya yang menciptakan itu. Waduh, waduh, waduh. Adik-adik dan cucu-cucu yang saya cintai, kalau mendengarkan pemahaman dari orang yang ngerti karena ngelakoni, itu enak ya, gampang diterima dan gampang ditangkap. Intisarinya bahwa agama itu menuju dalam kebahagiaan. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, agama apapun semua menuju dalam kebahagiaan. Apa? Ya kebahagiaan manusia sebagai penganut itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak bahagia justru karena oleh kefanatikan yang keliru, lah inilah awal dari malapetaka. Mungkin kalau disimpulkan itu cerita beliau itu seperti itu ya. Jadi tadi udah ceritakan juga bahwa dikerucutkan secara nasional, kita itu sudah merasa untung hidup di negara Pancasila, karena Pancasila itu mengayomi, melindungi, lalu ya mengobarkan semangat dari bertuhan tadi itu supaya manusia semua bahagia lah. Nur sewu Pak Haji, ini pindah malih ini. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok atau aliran tertentu yang sebenarnya membela, maaf ini tanda petik, karena ada gerakan-gerakan yang sekarang tuh membela Islam mati-matian. Nur sewu, pengertian itu sebenarnya bagaimana sih itu? Itu pas apa enggak itu? Ya sesuai dengan komitmen sebagai manusia. Kadangkala gerakan-gerakan itu ada yang sangat intimidatif sekali, karena tidak dilakukan dengan sebuah ketulusan. Kembali kepada keterangan pada sisi Abah Ahmad tadi, welas dan asih. Saya kira pada dasarnya kita hidup itu adalah sebuah perjuangan, perjuangan untuk diri kita sendiri dan perjuangan umat dan keluarga. Banyak kalau apalagi ini yang sangat rawan sekali menjelang Pilpres ini. Dari organisasi-organisasi yang ada, saya menghimbau dan mengharapkan dia betul-betul berjuang demi kemakmuran, kesentosaan di negara kita Republik Indonesia ini. Sehingga perjuangan di sana ada nilai plus. Karena sebuah ketuhanan tadi. Nah ini kalau dia berjalan dengan sebuah kepentingan, itu yang kadang-kala tidak bisa menjadikan sebuah kemaslahatan. Yang ada adalah sebuah kemudorotan. Ini sangat simpel sekali, saya sarankan, apalagi Pilpres ini sudah mendekat, mari kita berpegang teguh pada agama kita masing-masing, karena agama itu adalah sebuah pegangan. Jangan lupa dan hati-hati adu domba. Temen kadang jadi lawan, lawan jadi temen. Ya kadang-kadang sudah ini pesta rakyat ini. Kalau kita dasari dengan agama, insya Allah nanti jadinya bagus kalau kita kembali pada itu. Ya, saya setuju. Para penonton yang kami muliakan, memang seperti hanya minggu yang lalu juga kami katakan, kitab suci itu semua mengarah kepada kedamaian, keindahan, kesejukan, dan tadi bahasa beliau tadi itu kebahagiaan. Jadi kalau sampai di situ justru menghasilkan kebalikan dari itu, pasti ada tata cara pikiran yang keliru untuk memahaminya. Lah, kembali ke Ki Ahmad. Ini penjenengan itu kalau tidak salah dulu kenal saya beberapa tahun yang lalu itu selalu menggambarkan gambaran politik itu lewat dunia-dunia termasuk klasik ya, cara pewayangan apa sekarang tuh kalau misalnya di pewayangan itu ceritanya kira-kira bagaimana gambarannya? Oh iya. Kalau dulu memang saya mencoba menilai. Jadi sampai sejauh mana
kemampuan Bung Karno di dalam rangka menjalankan wasiat bapaknya yang kata-katanya demikian. Cokro adalah tokoh politik dari orang Jawa. Sungguh pun engkau akan aku sekolahkan kepada Belanda, aku tidak ingin darah dagingku menjadi kebarat-baratan. Oleh karena itu, kau kukirim kepada Cokro, orang Jawa yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak dinubatkan. Dan hendaknya engkau tidak melupakan bahwa warisanmu untuk menjadi Karno kedua. Jadi kalau saya menulis buku tentang beliau, ini sebetulnya menilai sampai sejauh mana kemampuan beliau di dalam rangka menjalankan wasiat itu tadi. Sehingga beliau tampil sebagai Adipati Karno. Mampukah beliau? Jadi pernyataan Bung Karno itu, aku iki yo gak jiplak revolusine Adipati Karno, yo tapi yo aku iki sejatine Adipati Karno. Kan begitu. Nah, kalau sekarang ini dasarnya saya ini kan orang Jawa, Pak. Orang Jawa ini tidak bisa dilepaskan dari rumus OAM itu, Pak. OAM. Iya, OAM. Apa, Pak, OAM? OAM itu otak-atik maduk gitu, Pak. Otak-atik maduk. Nah, ini kalau bahasa kitab sucinya adalah kitabah mutasyabiham masani. Kitab tentang permisalan-permisalan yang mempunyai persekutuan makna. Yang hanya bisa dipecahkan oleh kulitnya orang yang beriman, di mana kulitnya dipakai untuk berzikir, luluh tembus ke hati. Jadi ada dasarnya. Orang Jawa menampilkan sanepan-sanepan itu ada dasarnya, selaras dengan kitab suci. Permasalahannya, ta'arufnya, saling kenal mengenalnya ini belum dilaksanakan secara optimal. Dan saya yakin kalau antar daripada umat beragama, ya, kalau yang berkumpul itu para sepuh-sepuh, yang dibahas juga masalah sepuh, semuanya akan selesai. Nah, kalau yang dibicarakan masalah-masalah yang terkait dengan tatanan bumi, tentang kekasatriaan, yang berbicara juga para satria-satria, ini pun juga akan selesai, tidak akan terjadi benturan. Iya, para penonton dapat yang memuliakan. Otak-atik maduk itu ternyata rasional dan ilmiah ya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih begitu telaten dan sabar, tapi agak tegang sedikit ya, karena ilmu beliau itu jeru. Demikian juga haji yang satu itu, waduh, tidak menduga bahwa seorang haji yang umumnya itu hanya hiruk pikuk mengobarkan masalah syariat, tapi beliau ternyata sudah sedikit ke makrifat tadi itu gambarannya, dan pelaksanaannya sangat relevan dan sangat gamblang sekali. Nah, ini kita akan kembali ke kiamat tentang otak-atik matuk ini. Orang Jawa itu memang unik ya, unik oleh karena itu orang Barat menyebut klenik dari bahasa klen ik, klen itu himpunan, ik itu misteri. Seperti tadi ini ya, kebetulan kiamat tuh macet, mulai Singosari masuk sini, dan kebetulan di Kota Malang tuh banyak wit yang tumbang. Terus saya itu coba iseng-iseng aja, mandi ya syukur, ndak ya memang bagaimana yang bisa menentang alam. Saya tuh bakar dupa supaya kiamat kesini paling tidak terang lah. Ya saya bakar dupa satu di rumah nyuwun kalau Gusti, minta palilaing Gusti nyuwun idini pangestuning leluhur, karena kadang-kadang saya itu akan datang ke Dhamma TV, dan demi kebaikan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan bersifat umum, mudah-mudahan lancar, udan mbok nggih rampung. Sampai saya itu diingatkan sama cucu saya, Kong lagi apa Kong? Iki lho le nyoba gitu tadi itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kemuliakan, kembali ke kiamat. Gambaran pewayangan itu kelihatannya
gampang kita cerna ya, karena tidak ada orang yang tidak suka wayang umumnya di negeri ini. Tidak lanjut nih. Ya, kalau kembali kepada Nyun Sewu ini ya, ini sesuai dengan nurani saya. Kalau zaman Pak Harto, nah ini beliau menamakan masa kepemimpinannya itu dengan Orde Baru. Nah, menurut saya Orde Baru ini mestinya lahir karena adanya satu ketetapan Bung Karno setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, ini kan virus imperialis ini kan sudah terbuang. Nah, maka beliau tidak membubarkan Nasakom karena di dalamnya ada nasanya. Nah, oleh karena itu Bung Karno menggantinya dengan New Emerging Forces lawan Old Force. Artinya kekuatan baru berhadapan dengan kekuatan lama, kekuatan budi luhur sudah siap berhadapan dengan Angkara dan Murka. Angkara diwakili oleh NATO, Murka diwakili oleh Pakta Warsawa. Jadi Bung Karno yang penyinan gambarnya sebagai Adipati Karno, karena beliau sanggup menjadi korban sejarah demi segera tercapainya cita-cita anak bangsa gitu apa? Iya, jadi bapaknya beliau memberikan wasiat karena beliau kan ramaninya itu kan juga gandrung dengan tokoh Adipati Karno. Karena Adipati Karno ini kan satu-satunya satria yang mendapatkan gelar sebagai Satrio Linuwih. Satrio Linuwih. Nah, mengapa diberi gelar dengan Satrio Linuwih? Karena Adipati Karno ini di dalam mengabdi, berkorban untuk negara dan bangsanya, bukan hanya sepenuh jiwa dan raga, tapi derajat dan nama. Nah, para penonton dan khususnya adik-adik, cucu-cucu yang saya cintai, cerita Ki Ahmad tadi itu sangat hebat ya untuk kita nerpati Basukarno. Itu sebenarnya adalah putra kandung Ibu Kunti juga ya. Tapi pada waktu itu ikut Barisan Kurawa. Barisan Kurawa itu adalah kelompok manusia-manusia yang sebenarnya perilaku, martabat, dan kelakuannya itu pokoknya tidak baik lah. Tetapi kenapa kok justru nerpati Basukarno ikut ke sana? Tidak baik ini nanti, kejahatan ke Angkara Murka ini nanti, kalau tidak segera dirampungkan, ini tidak akan ada kedamaian. Intisarinya ke situ loh. Kok beliau berpihak ke sana? Lah karena sebenarnya orang Kurawa itu takut perang. Kalah dengan Pandhawa cuma 5, Kurawa jumlahnya 100. Dengan 1 orang aja Kurawa sudah kalah. Supaya berani perang, lah Nerpati Basukarno ada di sana. Akhirnya Madeg Senopati ya, Ngalogo cuma mempercepat proses saja. Nah, ini kalau digambarkan dengan kehidupan keluarga, baik untuk yang muda, generasi atau apa-apa, kalau setiap anak keluarga atau putra ibu bapak ya, siapalah nggak tahulah, entah itu kehidupan sosialnya itu kecil, besar, tinggi atau sugih atau melarat, nggak masalah. Tapi kalau ada salah satu keluarga mau menjadi Adipati Karno, dijamin keluarga itu akan menghadapi suatu kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Karena apa? Harus ada salah satu yang berani untuk ngalah repot, ngalah kesel, ngalah ya misalnya ya wes misalnya rumahnya kotor, rumahnya reget, durung disaponi, durung nggak usah muring-muring, kepiye tuan, ya sudahlah, lakoni sendiri ya sendiri gitulah ya. Terus yang kedua, kalau sudah tahu rumahnya tuh di pinggir jalan gede, di mana lalu lalang sepeda motor kayak mobil kayak segala macam, dan kenapa tidak dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga di pinggir jalan itu menghasilkan ya secara ekonomis, entah jualan bensin eceran, entah jualan apalah, pokoknya jangan mengganggu keindahan gitulah. Satu. Yang kedua, saya pengen juga ya, ini mumpung ingat ini, saya tuh kalau sedang lapar mencari makan warung yang kira-kira kecil.
Satu, memang di situ jelas murah ya. Yang kedua, saya pengen juga mendekat kepada mereka. Karena apa? Karena kalau buka warung itu tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak itu dijaga kebersihannya ya. Misalnya tempat-tempat cucian itu jangan terbuka, jangan didilati kucing, didilati ini segala macam ya, itu lalu airnya juga sering diganti. Lalu jangan ini serbet wis tuwes gawe iki piring kelihatannya kecil, kelihatannya bersih karena serbetnya setengah teles iku mau. Tapi ini bakteri-bakteri itu nyantol loh di situ itu ya. Ini maka dari itu akhir-akhir ini apalagi banyak penyakit-penyakit yang tak terduga ya. Nah, inilah kita perlu juga latihan terus-menerus, jangan pernah bosan ya. Karena sebenarnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, karena ketelitiannya, kecermatannya, dan rasa bersyukurnya terus-menerus tak pernah berhenti ya. Nah, seperti saya ini karena umur sudah 75, merasa sudah sulit mengapain ya. Saya itu kalau bernapas itu hanya satu, saya tarik, Allah keluar, Allah, ya sudah gitu aja udah. Ambil apapun, sambil bekerja, sambil ini, gitulah ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini mungkin kegandengan dengan cerita wayang tadi itu, kalau akan menuju dalam satu kebahagiaan, kira-kira kuncinya di dalam wayang itu di mana, Kiaman? Ya, kalau wayang ini sebetulnya multidimensi. Okay. Tapi kalau kita kaitkan dengan keadaan yang sekarang ini, nah ini tentunya kita bangsa Indonesia ini harus bisa keluar daripada carut-marut ini. Maka beliau saya mengumpamakan kepada saya melihat beliau ini orang hebat. Jadi larinya pun kencang, loncatnya pun tinggi, ya, manahnya pun juga hebat. Tapi beliau masih tetap, ini isyarat alam. Di balik sastra wayang, ini mengandung arti belum linggoyoni, belum liko urop. Sehingga perasaan halus yang optimal itu belum diterimanya. Nah, oleh karena itulah saya waktu itu sangat prihatin pada saat beliau memberikan restu kompetisi ekonomi itu. Sehingga mendadak pikiran saya mengarah kepada cerita daripada Lesmana, tokoh bujangan. Yang beliau itu juga hebat seperti beliau ini. Yang mestinya belum waktunya perang. Nah, dia sudah langsung nyingkur kakaknya Romo Wijoyo, meloncat menghadapi musuh. Tidak mengerti kalau di seberang ada Indrajit yang sudah siap dengan panah torpedonya. Jebret, kelipuk ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya, ini tidak ada kaitannya dengan pemilu 2019. Ini adalah suatu wawasan kultur budaya Jawa ya, yang memang ya bagaimana ya, bagaimanapun ya kita percaya ya, memang politik di Indonesia itu memang unik ya, unik. Oleh karena itu sebenarnya beliau tadi mengarahkan kepada kita, ya kita itu kembali ke kultur budaya dasar ya. Namanya saja demokrasi, dari kata-kata demos dan kratos. Demos itu kekuasaan, demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat yang berkuasa. Karena rakyat yang berkuasa ya nun sewu, yang diutamakan adalah jangka pendek dari kepentingan rakyat itu. Jangan sampai berlarut-larut jangka panjang sampai rakyat itu capek sendiri ya. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Kita teruskan ya. Nanti
Ki Ahmad ini akan meneruskan kira-kira faktor utama yang diurgenkan, yang diutamakan itu apa. Tapi sebelum itu saya akan beranjak ke Ki Haji Budiono dulu. Pak Haji, ini sebenarnya situasi seperti ini untuk supaya 2019 itu sekarang ini mau tidak mau kondisi kalau kita ngikuti itu kan kayak tegang gitu ya. Untuk supaya tidak ke sana itu kira-kira usul-usul apa, Ji? Ya, alhamdulillah. Pemilihan presiden sudah mendekat. Harapan-harapan saya, teman-teman budayawan, teman-teman sastrawan bisa menggemparkan suaranya untuk selalu memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia terutama dan khususnya kepada saudara-saudara kita, sehingga hasil akhir pemilihan itu nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Kita punya seorang pemimpin yang betul-betul adil dan bisa memakmurkan rakyatnya. Harapan saya untuk ke depan kepada masyarakat Indonesia, mari kita berpikir secara kekinian. Soalnya yang kita hadapi itu adalah bukan seorang musuh, teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Mari kita pegang teguh pada agama. Kembali lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita ingat bahwa kita adalah bertuhan. Jadi gak pantas kalau kita berbuat seperti hewan-hewan yang selalu menerkam. Itu aja motivasi saya, barangkali bisa dibuat spirit motivasi kepada masyarakat, terutama saya dan kawan-kawan saya. Ya, oke. Terima kasih. Ditekankan sekali lagi oleh beliau, jangan sampai semangat jiwa ketuhanan itu hilang. Dan jiwa ketuhanan itu supaya tidak hilang, semua penganut agama-agama supaya melakukan, mengibarkan dan menghayati kepercayaannya sesudah barang tentu dalam nilai-nilai yang tinggi ya. Jangan sampai perkara baju ini, bajunya mesinnya kok ini itu kan sudah perkara baju udah geger ini ya, repot ya. Bangsa lain sudah kemana-mana. Orang Jerman itu sekarang sudah bisa membuat luar angkasa, stasiun di luar angkasa. Orang Cina sudah bisa membuat hotel di angkasa dan sebagainya lah. Orang Cina itu juga agamanya ada yang Islam juga. Terus pikiran saya, kalau di sana membuat hotel lengkap dengan segala fasilitasnya, lalu ada ruang untuk sujud, untuk sholat dalam bahasa Islam, terus menghadapnya kemana? Ayo lah, oleh karena itu kalau setiap orang beragama itu melakukan kaidah yang tertinggi dari makna itu, pastilah ketenangan, kedamaian ada. Lah kembali kepada Ki Ahmad ini ada kesan-kesan terakhir apa yang dipesankan kepada masyarakat umum khususnya penonton drama ini? Oh ya. Jadi kalau lagi mendengarkan rebut unggul, rebut sakti, rebut pinter yang ditampilkan ini, wah rasanya kok ini agak mendangkalkan budaya kita. Karena kalau kita lihat umpama di Jogja, blangkon saja itu mondolannya itu ditaruh di belakang. Ini menunjukkan bahwa kepandiannya, kehebatan dan lain sebagainya ditaruh di belakang, tidak ditonjol-tonjolkan. Perendulnya. Sehingga ini mengarah kepada budaya atau demokrasi anak-anak, atau demokrasi main dadu, karena semua yang akan tampil harus udu. Nah, oleh karena itu kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang Maha Kuasa ini kan mempunyai sifat Maha Kuasa dan juga berkehendak. Mbok yoho, kehendak yang Maha Kuasa ini didengarkan. Karena semua agama ini memberikan pelajaran bagaimana cara untuk mendapatkan kehendak yang Maha Kuasa, pilihan yang Maha Kuasa. Kalau dahulu yang bahwa dalam kerajaan
kerajaan kita Nusantara, peran maharsi, peran dari para sepuh-sepuh suci ini kan dominan itu. Pada saat zaman Islam pun juga demikian, peran para ahli zikir ini sangat dominan. Jadi para ahli zikir yang standar kualitasnya sudah sama, untuk mendapatkan seorang pemimpin ini yang ditugasi untuk menanyakan siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Maka petunjuk dapat diterima dan diterima turut jawabannya sama, engkau Abu Bakar. Selesai. Kita mendapatkan seorang pemimpin ya yang di pick up langsung oleh yang Maha Kuasa. Lah kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ajaran-ajaran lama ini tidak kita pakai lagi ya? Karena ini optimal hasilnya. Ini optimal itu loh. Saya sangat setuju dengan istilah ini. Mengapa ajaran-ajaran yang lama dan bagus tidak dipakai lagi? Makanya saya itu sering ke Mojokerto. Ini kan buatan dulur Mojokerto ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini namanya Trimurti ya. Ini buatan masyarakat Mojokerto. Bagus sekali. Kalau dulu nih yang ngasih produk emas ini saya. Semenjak gini. Ini seorang dewa, tapi kepalanya 3, depan, samping, samping. Ini sebenarnya ini ajaran ini. Ajaran apa? Manusia itu mempunyai 3 otak. Otak kanan, otak kiri, dan otak belakang. Lah, setiap otak mempunyai fungsi masing-masing. Oleh karena itu di dalam penjelasan vulgar ilmu jiwa dikatakan manusia itu punya angen-angen, punya pikiran, punya perasaan. Kalau manusia bisa menyatukan antara angen-angen, pikiran, dan perasaan, itu kalau Tiwi Kromo ngedapi-dapi. Tapi meskipun ilmunya tinggi, duduknya itu silo, trap silo. Trap silo itu artinya sila dengan komposisi yang damai. Seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha Gautama. Silonya kan seperti ini. Ini bukan kok musyrik sirik, ini ilmu pengetahuan. Dan tangannya ini 6 ya, karena sosoknya 1, tangannya 6. Artinya apa? Angen-angen punya tangan sendiri, pikiran punya tangan sendiri, lalu perasaan punya tangan sendiri. Contohnya begini, pada waktu angen-angen bekerja, tangan mana yang dia gunakan? Tangan yang pertama misalnya. Kenapa yang pertama? Angen-angen pengen pergi ke Trowulan. Ada apa? Karena Trowulan adalah peninggalan-peninggalan Mojopahit. Lengkap dengan candi-candinya, lengkap dengan sejarahnya, dengan ininya, dan sebagainya. Lalu masuk tangan yang kedua, tangan yang kepikiran. Saya ke Mojokerto mau naik apa? Naik sepur apa naik bis apa kendaraan pribadi ya. Kalau sudah begitu, sangune piro harus dihitung. Jangan beruang katanya ndak hitung duit 10.000 budal. Akhirnya melo aku engklek ning dalan gitu ya. Lah tangan yang ketiga adalah tangan perasaan. Artinya meskipun punya duit di dompet lalu masuk ke kantin atau warung makan. Loh, saya kalau makan ini baik pada ya untuk kesehatan saya. Saya kalau makan ini memang lidah saya enak, tapi rugi apa tidak ya kesehatan saya? Inilah yang dimaksud tangan-tangan perasaan. Dan ini buku yang berwujud patung ini tidak akan robek, tidak akan bisa merubah orang. Orang tidak akan bisa merubah ini karena kalau sudah rubah begini tangannya sudah lain lagi. Itu oleh karena itu cara duduk, cara sebagainya merupakan pelajaran. Ini ada sekedar contoh budaya. Oleh karena itu Mojokerto memproduksi ini yang sebesar-besarnya supaya masyarakat, dan oleh karena itu seluruh warga bangsa Indonesia, guru-guru terutama, kalau sedang libur tolong adik-adik kita digiring untuk pergi ke Trowulan, melihat segaran, melihat tempat-tempat yang lainnya. Bahkan apa betul bahwa di sana itu akan mulai dibangun situs-situs yang mendekatkan pada budaya bangunan Mojopahit gitu. Siapa yang kemarin itu kalau nggak salah kayak disinggung ke sana. Ya, memang ada rencana seperti itu, tapi mestinya kan harus melibatkan para sepuh-sepuh sehingga
memahami sedikit banyak daripada kudrati rodating Gusti itu tadi. Kuasa dan kersaning Gusti. Sehingga seirama selaras. Kalau anu Ji, pendapat benar Ji, andai kata nanti nuansa fisik Mojopahit itu diwujudkan gitu, di samping memelihara yang ada, kira-kira bentuk apa lagi Ji? Kira-kira Ji, gambaran jenengan sepintas selalu aja. Ini sudah banyak untuk penambahan-penambahan itu. Seperti sekarang yang lagi dibangun itu Arca Agung Gajah Mada. Oh itu ya. Tepatnya di wisata desa di daerah Delanggu itu. Itu saya juga terima kasih kepada namanya sosok Pak Mulyadi, itu sangat teman saya dulu. Tapi pengorbanannya untuk menguri-nguri agar budaya Majapahit itu bisa dilihat dan bisa dinikmati, bisa dirasakan. Patung Gajah Mada itu terbuat dari batu. Batu tingginya? Dengan ketinggian misalnya 32 meter. 32 meter? Ya. Kalau begitu nyambung-nyambung gitu ya? Ya. Waduh, itu. Yang ngerjakan full dulur-dulur Mojokerto? Ya. Sekarang udah rampung itu ya? Belum tinggal moles saja itu. Moles, nggih. Untuk hukum-hukumannya itu. Dan sebenarnya bagus kok. Nggih. Ini yang menarik sekali dari ini. Sehingga saya terilhami. Ya. Jadi merah putih kita ini kalau dikaitkan atau ditarik kepada raja dan patih, gitu. Merah ini patihnya, raja ini adalah putihnya. Para penonton dapat yang kami muliakan, di samping patung Gajah Mada yang tingginya 30 meter dari batu sambung-sambung. Sekarang lagi proses pengerjaan dan nanti jangan lupa para guru anaknya digiring ke sana biar bangga melihat sosok leluhur kita yang gagah perkasa. Para penonton Nama TV yang kami muliakan, kita banyak berbincang-bincang ke sana kemari, tapi rasanya kurang ya waktu ini kalau sudah dongeng leluhur. Mohon maaf kalau ada kekilapan dan kesalahan, sengaja ataupun tidak. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu.